Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rifan Karinata Irfan, NIM akhir 25. Saya Siwica Sarahyuni dengan NIM akhir 22. Saya Andi Fitriana dengan NIM akhir 45. Saya Adelia Destiani Bahri dengan NIM akhir 40. Di sini kelompok kami akan mewawancarai pemilik UMKM Batik Diajeng Store. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Bantara Soekarjo, lebih tepatnya di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kedatangan kami di sini, kami ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah perilaku organisasi. Oh Iya. iya. Baik. Monggo. Asmanipun Bapak sinten? Heri. Iya. Heri Kurniawan. Untuk pendiri Batik Diajeng niki, store niki sinten nggih, Pak? Pendirinya saya. Panjenengan. Nggih, saya sendiri. Terus lebih tepatnya kapan itu, Pak, didirikan? Berdirinya bulan April tahun 2011. Udah lama ya, Pak? Udah lama banget. Terus lokasi di sini itu di mana, Pak? Lokasi batik ini? Maksudnya Lokasi apa? Untuk lokasi bisnisnya ini berlokasi di mana ya Pak? Kira-kira biar teman-teman bisa tahu. Oh, alamat. Iya, alamatnya. Alamatnya sini itu Jalan Kiai Ahmad Dahlan, KH Ahmad Dahlan, Blimbing, RT 3 RW 5, desanya Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Mungkin untuk mendirikan usaha ini ada latar belakang apa gitu mungkin, Pak? Dari latar belakang mungkin dari Asalnya dulu. Ya, asalnya. Dulu asalnya itu dari program wirausaha mahasiswa di PKWU, mahasiswa UNS. Dulu kan saya di UNS toh. Terus dari program itu, karena yang paling masuk di Solo itu adalah batik, saya bikin batik. Nah, dulu modelnya belum ke custom motif, tapi membuat kombinasi. Jadi batik dari beteng dikombinasi dengan kain polosan, kita bikin baju kombinasi batik kombinasi. Terus kemudian kita dapat pesanan pertama dari Malang, itu minta batik ada logonya. Nah, batik ada logonya kayak gini lah. Jadi untuk seperti contoh kayak batik-batik untuk seragam sekolah atau seragam-seragam yang sekolah, lain gitu ya, Pak? Seragam kantor kayak gitu. Nah, semenjak jadi batik, jadi ada custom kayak gini, terus kemudian akhirnya kita fokus ke custom. Jadi kita dapat yang besar itu 2014, itu dapat Pos Indonesia, motifnya itu di atas itu. Dua itu yang dapat. Kemudian ke kesininya kita fokusnya ke batik berlogo. Jadi batik-batik yang ada logonya kayak gini. Nah, terus ini logo umroh. Nah, akhirnya kesininya karena tadinya kan logo terus ada yang mau cari batik cuma satuan, buat oleh-oleh, buat kemasan, buat souvenir, buat sekado kayak gitu. Terus ya wes, akhirnya kita bikin motif yang kita jual bebas seperti yang ada di sini. Ini motif-motif yang kita jual bebas. Ya kita nyetok paling rongkodi, cetak rongkodi, cepak kayak gini, nanti ganti habis ganti motif atau ganti seri terus. Gitu. Jadi di batik
Diajeng Store ini memproduksi sendiri atau bekerja sama dengan pengrajin batik yang lain? Begitu. Nah, kita motifnya semuanya dari kita. Motifnya dari Bapak, begitu. Cuman ketika sudah kita punya 3 pabrik, Maklon ya, kita pabriknya bareng-bareng, bekerja sama. Yang pertama, pabrik kita pertama kali itu seragaman kayak gini. Untuk Jadi, seragam seragam sekolah kan bedanya atau belakangnya putih. Oh iya. Nah, ini bedanya. Ini untuk seragam, ini print lah, sablon lah. Yang pertama, terus batik pabrik yang kedua itu digunaknya untuk yang print cabut. Kita punya kerjasama, terus itu modelnya print cabut. Jadi depan belakang mirip, depan gitu. belakang mirip. Tapi ini print, jadi ini bukan cap, bukan nggak pakai malam lah. Batik tulis itu Nah, tidak baru yang kadang kita punya motif yang kita delik nih gampangannya kan gitu. Hanya dibawa ketika pas pameran atau pas ada tamu penting. Salah satunya ini full tulis kalau ini. gitu. Jadi yang ini ada cap tulis, ini pola, ini juga cap kombinasi tulis, ini full cap, ini tulis. Iya. Nah, Kalau jadi ada 3 untuk gitu. batik yang best seller atau banyak terjual gitu, kira-kira yang motif apa, Pak? Kalau yang best seller, kalau motif nggak motif terbanyak baru masih pos ya. Masih itu pos yang Indonesia. dipaten Kalau itu. motifnya lah ya, Oh, iya. motifnya. Tapi kalau jenis produksi yang mana yang paling laku, Iya. kita pakai yang cabut, print cabut ini, karena kan kualitasnya sudah mendekati cap tulis, hanya harganya jauh di bawah cap tulis. Karena kalau ini kan hampir 700-an ribu. Iya. Nah, kalau yang ini 120.000 sudah dapat. Kalau yang ini kan kelihatan sablonan banget. Iya. Nah, ini pada biasanya cuma buat seragam sekolah kayak gitu. Ya, untuk karyawannya sendiri Bapak mempekerjakan berapa orang, Pak? Nah, total yang di sini maupun yang di pabrik ya. Iya. Pabrik kan ada yang gajiannya ikut saya. Iya. Cuma kerjanya di sana. Kita punya total 8 orang. Untuk Nah. jam kerjanya sendiri itu shift-shiftan atau berapa jam? Di pabrik enggak sip-sipan. Kalau sini ya cuma 1. Berarti jam begitu. siang sampai malam gitu toh. Jadi kayak 1 shift lah modelnya. Jadi untuk memasarkan ini Pak, batik-batiknya itu Bapak menggunakan media apa, seperti media online atau offline begitu? Kita pakainya online. Offline ya toko ya. Kalau Toko offline cuma ini, toko tok. iya. Toko tok sama kadang ikut pameran gitu ya. Tapi kalau online kita ada di yang online kita ada di Instagram. Ya, Batik Instagram. Diajeng, terus Tokopedia. Sekarang sebenarnya ada TikToknya juga, TikTok shopnya. kita. iya. Kalau Shopee kita nggak main. Dulu pernah main, tapi nggak dilanjut nih, karena potongannya gede banget. Yeah. Terus mungkin bagaimana Pak gambaran karyawan yang bekerja di sini? Misalnya dari segi usia, pendidikan, pengalaman kerja, atau apakah lebih banyak karyawan pria atau wanita gitu Pak? Kalau kita banyak prianya, Banyak pria. karena lebih banyak di pabriknya. Mungkin dari segi pendidikan Pak? Pendidikan ra penting. Kita anak sing ora sekolah tenanan ya anak-anak bagiannya keur nyablon. Ya kalau Ngek. untuk pengalaman kerjanya Pak, Kalau pengalaman rata-rata ex pabrik besar kayak Batik Arjuna itu, terus Batik Arjuna kan sudah nggak punya printingan, Iya. ikut kita gitu. apakah itu ada pelatihan khusus untuk masuk ke sini, di training begitu atau gimana Pak? Tidak Tidak ada. Jadi tradisional. langsung otodidak begitu ya? Nanti ikut seniornya, Oh diajari begitu. senior ya. Oh begitu. Kayak gitu kita. Kecuali yang marketing ya. Kalau yang marketing kan kita kadang, kalau yang jaga di sini biasanya minimal SMA kalau kita, karena kan making dan dadambungnya ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau yang marketing, nah ini memang kalau harus punya pengalaman marketing lapangan kalau di kita, karena tugasnya nanti canvassing, canvassing ke kantor, ke instansi-instansi, itu nyarepi saya lah. Kalau dulu saya yang
kalau Yang menghandle handle. Terus karena kadang saya ngurus produksi, ngurus kemana-mana lah, dia yang tak minta tolong ini di follow up, tolong ini di follow up kan gitu, biasanya gitu. Mungkin selama didirikannya pabrik ini Pak, mungkin apakah ada konflik-konflik dari karyawan karena perbedaan usia atau cara berpikir atau hal lainnya gitu Pak? Terus gimana cara karyawan? Iya. Terus gimana cara menanganinya? Iya, sing ra jujur ya nek, ndadake duit ya nek, gitu. Sing apa jenenge ora cocok karo seniore ya nek, gitu. Jadi untuk menanganinya gimana cara Bapak sebagai pemilik tokonya, sebagai atasannya? Kalau kita sih ya kekeluargaan aja. Jadi dibicarakan baik-baik dulu begitu sebelum disuruh resign atau dipecat dari sini begitu. Kalau hanya kinerja kita nggak mecat. Oh, begitu. Nah, kalau kinerja nggak mecat. Jadi kinerja itu kan kita kan kerjaannya sebenarnya tradisional ya, jadi agak nyantai. Yang kita berhentikan itu ketika sudah belandang ke duit, belandang ke tagihan kayak gitu. Nah itu yang kita akhirnya kita kan punya SOP harus transfer ya. Tapi kadang entah bagaimana tiba-tiba kok duitnya yang bawa dia digondol lah bahasanya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin attitude ya. Jadi kalau attitude ya sudah dicukupkan saja gitu. Terus bagaimana nih Mbak cara karyawan berkomunikasi dan bekerja sama dalam sehari-hari? Apakah kita ada grup WA, WA toko sama grup WA pabrik. Itu yang saya komunikasi biasanya. Kan simpelnya cuma di kami, di saya istri. Nah, nanti kalau yang ke marketing itu istri nanti, marketing, pemasaran dan penampilan dan segala macam, display kayak gitu namanya sama istri. Tapi kalau yang ke produksi itu saya. Oh begitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak dari kita, apa ada aturan atau kesepakatan khusus untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dan mencegah perlakuan yang tidak adil begitu? Kita SPK ya, SPK pasti ya. Waktu masuk pertama genah-genahan gaji dan segala macam. Kan jadi kita ada yang harian, ada yang bulanan. Kalau marketing itu kan dapat transport sama dapat transport sama target. Jadi kalau target nanti dapatnya kita kan kasih 5% dari pokoknya dia closing berapa. Nah, kita kasih 5% ke dia. Jadi selain gaji dapat bonus. Nah, itu hitam di atas putihnya saya pegang semuanya kalau yang itu. Termasuk pabrik juga. Pabrik itu kan harian. Jadi kalau di hari ini masuk nanti setu bayaran. Nanti sing jaluke dilumpukne minggu. Biasanya kan nek dinggo apa gen nampa dite akeh ngono ya. Kok bulanan yang kayak gitu. Tapi rata-rata kita seton lah modelnya kan gitu. Kalau yang pabrik ya gitu. Mungkin dari kami cukup nih Pak. Ini sudah merepotkan Bapak kedatangan kami di sini. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Mungkin sekian wawancara dari kita. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Bu. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.